kita lagi coba untuk semua, tapi kemarin kita lebih fokus untuk Amume Kamoro. Oh iya, iya. Untuk yang Amume Kamoro itu kita sudah dapat data yang terakhir. Data terakhir kita data terakhir yang kita dapat dari 1.400 sekian, itu yang jadi data terakhir yang kita rekrut terakhir di hari ketiga, tahap ketiga itu ada 1.461. Untuk khusus Amume Kamoro Amume Kamoro itu yang belum vaksin 329. Kemudian ya 329. Yang sudah vaksin 81. 329. Iya. Jadi total Amume Kamoro yang sekarang sudah terdata Yang 410. Yang belum 81. Yang sudah Vaksin. Kemudian total mereka di tahap ketiga nih, yang 1.461 yang kita rekrut terakhir di hari ketiga. Di tahap kedua itu Amume Kamoro 410 yang kita rekrut. Jadi nanti tambah yang pertama? Tambah yang pertama total semua itu keseluruhan yang sudah memasukkan dokumen itu 4.565. Bukan yang untuk Amume Kamoro. Itu yang sementara kita lagi cek kembali, karena ini dokumen ini kemarin kita kirim semua tanpa membedakan itu Amume Kamoro atau Papua. Kita lagi sekarang buat data Excelnya untuk mulai mengkategorikan klasifikasi itu, non Papua, kemudian 7 suku. Amume Kamoro masuk dalam 7 suku ini. Atau Amume Kamoro sendiri kita ada bedakan lagi spesifikasinya khusus. Jadi nanti alternatif untuk menyelesaikan kekurangan yang seperti belum vaksin itu apa yang akan dipertimbangkan oleh SDM? Langkah pertama yang coba kita lakukan adalah membuka gerai vaksin di kantor SDM sini atau di sub PB PON, dan bagi relawan yang belum vaksin kita akan arahkan untuk vaksin. Itu langkah pertama yang kita akan lakukan. Rencananya hari Rabu atau Kamis ini kita akan buka gerai, dan kita sementara operator kita juga kita suruh komunikasi langsung dengan mereka yang punya dokumen tetapi belum vaksin. Itu lagi dikomunikasikan, yang tadi berjumlah 410 itu. Ini nanti rencana penyampaian hasil rekrutmen kapan, Bang? Kita harapkan secepatnya, sebelum jadi ada perubahan untuk tanggal bintek dari provinsi. Kemarin rapat mereka tetapkan tanggal 10 dan 11 untuk bintek. Kita harapkan sebelum bintek itu kita sudah harus mengumumkan relawan yang sudah terdaftar dan sudah terregistrasi untuk menjadi relawan, yang berjumlah 4.100 itu. Siap. Kelemahannya cuma itu saja, Pak, ya? Yang belum vaksin dan ya, cuma itu. Kemudian ijazah juga kita lagi klarifikasi karena dalam sistem atau aplikasi itu menjadi wajib. Memang kita sadar bahwa sekarang kita bisa memasukkan yang vaksin ini, tapi nanti ketika di sistem barcode dia tidak terakomodir yang belum vaksin itu akan terbaca karena integrasi antara sistem Kemenkes dan sistem Dukcapil. Kemudian itu akan jadi sistem yang digunakan untuk pendataan baik panitia maupun penonton. Panitia ini kan ada sub PB PON, panitianya PB PON dan sub PB PON, tetapi juga ada panpel cabur, dan relawan ini juga adalah panitia. Oleh karena itu ketika mereka mau akses, contoh kecil aja, datang dan mengabsen kemudian melakukan pekerjaan, itu akan ditolak oleh sistem, denied, dia dinyatakan tidak hadir, sementara dia sudah terdaftar sebagai relawan. Maka jauh-jauh hari kita sekarang harus bicara tentang vaksin ini, sebab itu wajib. Maka mereka paling tidak itu harus, soalnya kalau sampai tidak masuk dan tidak bisa terbaca oleh sistem, mereka itu akan dinyatakan absen. Nah, kalau dinyatakan absen berarti tidak dibayar, walaupun dia itu relawan, tapi tidak akan dibayar karena tidak bisa akses untuk bekerja. Sementara orang yang bekerja baru itu yang dibayar. Ini persoalan. Jadi jauh-jauhnya sebelum itu kita dari SDM Kabupaten Mimika, sub
PB PON Mimika melakukan action itu untuk membantu para relawan yang sudah dengan sukarela datang mendaftar dan punya antusias untuk bekerja sebagai panitia ini. Jangan sampai kemudian itu menjadi persoalan di akhirnya bahwa mereka tidak bisa mendapat upah karena persoalan vaksin dan lain-lain, karena syarat. Lalu apa yang mau disampaikan kepada para peserta supaya mereka sadar sebelum pengumuman jika kalau ada proses seleksi yang memutuskan mereka? Apa yang penting disampaikan oleh SDM? Jadi dalam proses seleksi ini kan kita ada beberapa tahapan dalam seleksi. Pertama kita seleksi berkas tentang syarat-syarat yang kita ajukan. Salah satunya tadi vaksin. Kemudian yang kedua itu akan ada screening yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini Polda, Polres, mereka akan screening untuk menyatakan bahwa para relawan ini benar-benar sudah bersih dari hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang sudah ini. Jadi itu nanti akan diserahkan. Nanti setelah screening dari pihak Polda dan kepolisian, baru kita akan umumkan. Terima kasih, Pak.